Halo kakak, selamat bertemu kembali di channel Mr. Mimin. Kali ini masih terkait dengan sistem seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2024. Untuk pendaftarannya sendiri itu akan segera berakhir di tanggal 6 September 2024. Jadi kepada kakak semua yang sekarang masih dalam proses pendaftaran, kalau bisa lebih cepat lagi dipercepat, karena mengingat jika akhir-akhir masa pendaftaran itu bisa jadi pembubuhan materai elektronik itu biasanya akan mengalami kendala atau perlambatan atau mungkin error. Begitupun dengan pendaftaran atau SSCSN-nya sendiri. Apabila mendapat klik jutaan pelamar dalam sehari, itu bisa saja server akan mengalami perlambatan. Nah, untuk hari ini pertanggal 31 Agustus 2024, Mimin akan memberikan update jumlah pelamar dan juga jumlah yang sudah menyelesaikan atau sudah melakukan submit. Juga akan Mimin sampaikan jumlah yang sudah memenuhi syarat, bisa dikategorikan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Jadi untuk hari ini keadaan pelamar atau jumlah pelamar khusus untuk Kabupaten Donggala itu sebanyak 2.719, dan yang sudah melakukan submit sebanyak 865, dan yang dikategorikan memenuhi syarat sudah sebanyak 502 orang, dan tidak memenuhi syarat 362, dan yang belum dilakukan verifikasi tinggal 1. Nah, untuk teman-teman semua, sekali lagi saya sampaikan sebagai Mimin, menyampaikan ya kepada kakak semua, pada saat melakukan pendaftaran pastikan mengikuti betul apa yang ada dalam pengumuman, karena apabila kakak semua tidak mengikuti atau mengupload atau mengunggah dokumen dengan hal yang berbeda misalnya, otomatis akan dikategorikan tidak memenuhi syarat, karena setiap instansi tentu sudah memberikan pengumuman dan berharap pengumuman itu diikuti sebagai syarat jika ingin melamar pada instansi tersebut. Nah, untuk hari ini dari jumlah pelamar yang masuk 2.719, kita akan coba melihat jumlah pelamar atau pendaftar untuk setiap jabatan dan formasi yang ada, dari formasi yang ada. Untuk pelamar sebanyak 2.655 yang telah melakukan pendaftaran dan memilih jabatan. Jadi kalau tadi kita lihat adalah 2.700, jumlah pelamar adalah 2.719. Nah, dari 2.719 ini masih ada yang belum menentukan jabatan yang akan dipilih dan belum juga menyelesaikan submit. Nah, untuk yang telah menentukan jabatan itu sebanyak 2.655, dan yang terbanyak adalah auditor ahli pertama di inspektorat, itu sebanyak 208 orang dari 15 formasi. Nah, kemudian ada di inspektorat juga untuk jabatan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan ahli pertama
itu sebanyak 185 orang dari 15 formasi. Jadi ini semua rata-rata dengan jumlah formasi terbanyak yang telah melakukan memilih jabatan seperti itu. Jadi ada pengawas penyelenggara urusan pemerintahan, pengelola pengadaan barang dan jasa, ahli pertama, perawat terampil, kemudian penata laksana penyataan lingkungan. Nah, kita akan coba review atau sedikit memberikan informasi terkait jabatan-jabatan yang masih sepi pelamar atau bahkan mungkin masih kosong. Nah, kita mulai misalnya yang satu ini, perawat ahli pertama di Puskesmas Gonenggati. Di situ ada dua formasi, namun sudah 8 pendaftar. Penyuluh pertanian terampil di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Jumlah formasi 10, namun sampai dengan hari ini pendaftar baru 8 orang. Kemudian kita lanjut, kita cari jabatan yang masih kurang pelamar. Untuk perawat terampil di Puskesmas Kamiseifi itu masih cukup lah, formasi 3, yang mendaftar juga ada 3. Ini sebenarnya masih kurang ya, bisa kita kategorikan masih kurang. Perawat ahli pertama di ruang perawatan anak Rumah Sakit Umum Pindau Tambu, ada perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama di bagian hukum Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala, formasi 3, pelamar pendaftar juga 3. Kemudian ada penata kelola jalan dan jembatan ahli pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, formasi 3, pelamar juga 3. Kemudian analis pengembangan kompetensi ASN ahli pertama untuk penempatan badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dari formasi 3, pelamar juga baru ada 3. Yang kurang, masih ada yang kurang ini, peranata komputer ahli pertama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari 3 formasi, pelamar baru 2. Kemudian perencana ahli pertama pada Dinas Lingkungan Hidup dari 3 formasi, masih ada 2 pelamar. Selanjutnya perawat terampil di subbagian tata usaha Puskesmas Sipatokong dari 3 formasi, masih ada 2 pelamar. Pengawas mutu pakan ahli pertama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dari 3 formasi, baru 2 pelamar. Pengawas bibit ternak ahli pertama pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dari 5 formasi, baru 2 pelamar. Pembina jasa konstruksi ahli pertama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari 3 formasi, baru ada 2 pelamar. Selanjutnya untuk jabatan peranata komputer ahli pertama pada bagian organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala, bagian administrasi umum dari 3 formasi, baru 1 pelamar. Perencana ahli pertama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari 2 formasi, baru ada 1 pelamar. Perekayasa ahli pertama di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dari 2 pelamar, baru ada dari 2 formasi, baru ada 1 pelamar. Penyusun materi hukum dan perundang-undangan pada bagian hukum dan persidangan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala dari 2 formasi, baru ada 1 pelamar. Selanjutnya penata kelola sistem dan informasi teknologi untuk subbidang pengelolaan kas dan gaji pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2 formasi, pelamar baru ada 1. Selanjutnya lagi penata kelola perumahan ahli pertama, penempatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dari 2 formasi, baru ada 1 pelamar. Selanjutnya mediator hubungan industrial ahli pertama
pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 formasi baru 1 pelamar. Dokumentalis hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala di bagian hukum untuk penempatan subbagian dokumentasi dan informasi itu baru ada 1 pelamar untuk 5 formasi yang dibuka. Selanjutnya analis kebijakan ahli pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3 formasi yang mendaftar baru 1. Pranata komputer ahli pertama ini untuk penyandang disabilitas belum ada pelamarnya. Kemudian pranata komputer ahli pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 pintu 3 formasi belum ada pelamar. Perencana ahli pertama pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 1 formasi belum ada pelamarnya. Perekam medis terampil pada bagian rekam medis di penunjang medik Rumah Sakit Umum Daerah Pendau Tambu 1 formasi belum ada pelamar. Penyuluh pertanian terampil ini untuk penyandang disabilitas juga tidak ada pelamar. Penyuluh pertanian ahli pertama sama penyandang disabilitas tidak ada pelamar. Penyuluh hukum ahli pertama untuk penempatan bagian hukum di Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala bagian pemerintahan dan kesejahteraan rakyat 1 formasi belum ada pelamar. Kemudian penata laksana bangunan gedung dan kawasan permukiman terampil penempatan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang 3 formasi belum ada pelamar. Selanjutnya penata kelola informasi dan teknologi, penata kelola sistem dan teknologi informasi untuk penempatan seksi pelayanan medis di bidang pelayanan medis dan keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota formasi 1 pelamar belum ada. Nutrisionis ahli pertama untuk penempatan subbagian tata usaha Puskesmas Sipatokong belum ada pelamar untuk 1 formasi. Kemudian dokter rata-rata belum ada pelamar. Dokter untuk poligigi di RSUD Pendau Tambu, kemudian Puskesmas Malambora dan ruang perawatan kelas 2 dan 3 di RSUD Tambu rata-rata belum ada pelamar. Kemudian dokter ahli pertama untuk Puskesmas Gonenggati Donggala 1 formasi tidak ada pelamar. Kemudian arsiparis ahli pertama untuk penempatan Dinas Kearsipan dibutuhkan 2 pelamar tidak ada. Kemudian yang terakhir adalah analis hukum ahli pertama untuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dibuka 1 formasi. Sampai saat hari ini pelamarnya belum ada. Nah, itu beberapa jabatan yang bisa dikatakan masih sepi pelamar dan bahkan masih kosong pelamar untuk jabatan di formasi yang dibuka untuk Kabupaten Donggala. Dan sekali lagi kepada kakak semua yang sampai saat sekarang belum melakukan submit, segera lakukan submit sebelum terjadi kendala, misalnya perlambatan jaringan atau server yang mengalami error. Itu biasanya terjadi pada bagian pada saat-saat terakhir di masa pendaftaran. Jadi sebelum itu terjadi, pastikan kakak semua sudah melakukan submit dan sudah menyelesaikan proses pendaftaran. Nah, untuk hari ini itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan. Kita akan update kembali setelah 2 atau 3 hari ke depan atau minimal sebelum masa pendaftaran ditutup. Jangan lupa klik like dan subscribe. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.